Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah salat maghrib, azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram, masih di babul bir wassilah, bab tentang albir, berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahim. Kita berhenti di hadis yang ke-13 ya, tentang keutamaan orang yang menunjuki orang lain pada kebaikan, ya, mengarahkan orang lain ya kepada kebaikan. Ini pahalanya besar, ya, ngajak ya atau nunjuki orang pada kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Itu satu orang, kalau yang dia tunjuki 2, 3, ya, 4 atau 5 atau lebih, dia dapat banyak pahala. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang ya menunjukkan seseorang pada kebaikan, ya, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Jadi ana ulangi lagi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang nunjuki orang pada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ini panjang apa pendek? Pendek ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang nunjuki orang pada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nunjuki orang pada kebaikan itu artinya ya umum, semua kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya dini, agama, atau kebaikan yang sifatnya duniawi. Jadi tidak terbatas ya. Kalau berkaitan dengan kebaikan agama, justru ini akan terus mengalir, ya. Sama tatkala kebaikan yang sifatnya duniawi, nunjuki orang pada kebaikan dunia umpamanya, ya, dia pun akan terus dapat kebaikannya, ya, dan dia akan dapat ya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi antum jangan pelit untuk nunjuki orang pada kebaikan, karena tatkala kita jadi pintu kebaikan bagi orang lain, kita panen pahala. Tapi kalau kita pelit ya jadi pembuka kebaikan bagi orang, ya pahala kita nanti stagnan, tidak bertambah banyak. Ya. Hadis yang pendek ini ya ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu hadis yang agung ini ya min jawami'il kalim, termasuk di antara ucapan Nabi yang singkat, padat, tapi memiliki makna yang luas, yang menunjukkan bahwa orang yang mengarahkan orang lain pada kebaikan atau nunjuki orang di atas petunjuk, maka dia ya dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya.
Bahkan dalam hadis yang lain ya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah." Barang siapa yang dia memberikan contoh ya, memulai ya di dalam Islam itu sunnah ya, contoh yang baik ya, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakan setelah dia tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Ya. Artinya tatkala kita menjadi pelopor awal kebaikan kemudian diikuti orang, ya. Antum mengerjakan kebaikan kemudian orang ikuti. Ya. Apalagi antum jelaskan, maka yang seperti ini ya, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia tadi tanpa dikurangi dari pahala orang yang dapat pahala karena mengikuti dia. Tapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang menjadi pelopor dalam Islam, jadi contoh dalam hal apa? Sunnah sayyi'ah, sunnah yang sayyi'ah, contoh yang buruk ya, maka baginya dosa dari perbuatan itu dan dosa orang yang mengamalkan perbuatan buruk setelah dia tanpa dikurangi dari dosa-dosa orang yang ikuti dia. Jadi hadis ini ya menunjukkan tentang apa? Tentang ada orang yang jadi pelopor kebaikan ya, memberikan contoh kebaikan, ada yang ya menjadi orang sebagai pelopor keburukan. Ini orang senangnya ngerjakan kebaikan agar orang lain ikut. Ya, ada lagi orang yang senangnya bikin hal-hal yang gak baik sehingga diikuti orang. Maka hati-hati. Kalau antum memberikan contoh yang baik, orang ikuti dapat apa? Pahala. Tapi kalau antum memberikan contoh yang buruk kemudian diikuti, antum dapat dosa yang antum lakukan dan dosa orang yang ikuti antum. Apalagi sekarang ya, jadi pelopor kebaikan dan keburukan itu terbuka lebar, bisa melalui medsos ya, antum contohkan yang baik, orang ikuti, alhamdulillah. Tapi kalau antum menjadi contoh ya pelopor keburukan, orang ikuti, antum dapat apa? Dapat dosa dari yang antum lakukan dan juga orang-orang yang mengikuti antum. Ya. Maka teruslah ya ngajak orang pada kebaikan agar kita dapat pahala. Ya. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang khairu ummah, sebaik-baik umat, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Di mana Allah sebutkan tentang mereka dalam surah Al-Imran ayat 110. Kata Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah khaira ummah, sebaik-baik umat yang dimunculkan, dikeluarkan linnas, untuk manusia. Yaitu para sahabat. Ya. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang munkar. Ya. Nah, ini ya para salaf yang memahami ayat ini bahwa kebaikan yang akan didapat oleh umat ya, kenapa? Karena mereka itu anfa'un nasi linnas. Karena mereka itu ya orang yang bermanfaat untuk manusia. Karena mereka manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Kenapa? Karena nunjuki pada kebaikan dan memperingatkan mereka dari lawannya, itu keburukan. Ya. Dan luar biasa ya, tatkala orang dia menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ya pada keluarganya, kemudian di kerabatnya, di lingkungannya, di mujtama' ya, di masyarakat, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, saling bantu membantu dalam kebaikan dan takwa. Kemudian ya,
menyebarkan adab-adab Islam, ya, menyebarkan hukum-hukum Islam di antara ya individu dan mujtama dan masyarakat, maka yang seperti ini akan terrealisasi masyarakat yang hidup mereka itu hayatus sa'adah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang lurus. Ya, kenapa? Karena tadi terus ada ya ta'awun, saling bantu membantu dalam hal perbaikan dan kebaikan. Ya, jadi tidak acuh satu sama yang lain. Ya, apalagi muslim itu seperti ya kalbunian dengan muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan dan seperti satu tubuh. Ya, jadi ya tatkala ada hal yang enggak baik ya diingatkan, ya tatkala ya dalam hal yang lalai kita ingatkan dan terus kita arahkan mereka pada kebaikan. Maka ya demikianlah seorang mukmin. Bahkan tatkala kita menjadi sebab ya orang dapat hidayah, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabatnya. Kata Nabi, ya, engkau memberikan hidayah, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, ya, satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu min humrin na'am, dari onta yang merah. Ya, kalau enggak salah ke sahabat ya Ali ya radhiyallahu an. Ya, engkau memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah melalui perantaramu kepada satu orang, maka itu lebih baik ya bagimu daripada onta merah. Onta merah harganya mahal, itu lebih baik. Ya, apalagi kalau ya yang mendapatkan hidayah melalui kita itu adalah orang-orang yang orang-orang yang lalai dengan jumlah yang banyak, maka kita pun akan panen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang selanjutnya atau yang ke-14 atau yang terakhir dari babul bir wasilah. Riwayat yang ke-14 ini ya diperselisihkan oleh para ulama tentang riwayatnya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, ada yang mengatakan ini riwayatnya lemah, ya. Ada yang mengatakan ya kuat ya riwayatnya, bagaimana dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar ya dan Imam Nawawi ya. Maka ya hadis ini masuk kategori antara lemah atau tidak. Ini bersumber dari sahabat yang bernama An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'azakum billah fa'a'izuhu." Siapa yang meminta perlindungan kepada kalian ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka lindungilah dia. Wa man sa'alakum billah fa'atuh. Maka barang siapa yang meminta ya kepada kalian karena Allah taala, maka fa'atuhu, maka berikanlah kepada dia. Berilah ya apa yang dia minta. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan perbuatan baik juga. Fa illam tajidu fad'u lahu. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian ya balas kebaikan dia, minimal fad'u lahu, minimal doakan dia. Ya, minimal doakan dia. Hadis ini ya menunjukkan tentang apa? Yang pertama, orang yang minta ya perlindungan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya kepada seseorang, maka wajib kita melindungi dia. Ya, wajib kita ya melindungi dia dari keburukan orang. Umpamanya ada orang yang ingin ya mencelakai dia, ya,
ada orang yang ingin melukai dia, kemudian dia minta perlindungan kepada kita ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita lindungi. Ya, kita melindungi dia. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang dia meminta billah karena Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita umpamanya, maka kita beri dia. Tapi ingat ya, ini ada ketentuannya. Contoh, umpamanya dia minta zakat. Ya, dia minta zakat. Kalau memang dia layak dan termasuk dari 8 asnaf, golongan yang layak menerima zakat, dan kita sudah wajib mengeluarkan zakat, sudah sampai nisab, sudah lewat haul, kita beri. Kenapa? Karena orang yang layak menerima ya itu ada yang sa'il wal mahrum, ada yang dia langsung minta dia karena memang dia layak itu paling tidak dia masuk fuqara wal masakin ya, ini yang prioritas. Kalau dia termasuk kategori fakir, dia miskin, kadang dia langsung minta, ada yang seperti itu. Ada yang mahrum, dia layak tapi dia nggak mau minta. Kan gitu ya, ada yang memang dia langsung memang butuh ya, dia layak dia minta. Ada yang memang dia butuh tapi dia nggak mau minta. Ada yang seperti itu? Ada juga ya. Maka kalau ada yang masuk kategori tadi sa'il, dia minta, dia layak, dia berhak, kita beri ya. Atau umpamanya ya berkaitan dengan di sini ya, membantu berkaitan dengan harta itu ya, seperti dia minta umpamanya ditangguhkan berkaitan dengan hutang. Nah ini ya, ini juga ya mesti kita tangguhkan. Umpamanya dia minta, ana minta tenggang waktu, karena kondisinya lagi belum bisa bayar. Ya, kalau dia minta tenggang waktu seperti itu, maka yang diminta wajib memberikan tangguhan hutang. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, sampai waktu yang dimudahkan. Karena inti orang yang menghutangi itu adalah dia membantu, bukan ngambil keuntungan. Kalau ngambil keuntungan berarti riba, nggak boleh ya. Tatkala nggak mampu ya kita tangguhkan. Kapan antum mampunya? Dia minta ditangguhkan lagi, nggak apa-apa terus, karena itu akan bernilai pahala untuk kita. Kalau antumnya nggak terima, antum ngambil harta dia, nggak boleh dalam Islam. Antum datang ke rumahnya, ente punya barang apa? Ana ambil, nggak boleh. Ya, bahkan ya, dalam mengingatkan pun ya pasti dengan cara yang baik. Cuman ya kadang orang yang ya tagihnya pun lebih apa? Lebih galak ya. Mestinya yang galak itu yang nagih ya. Ya itu kondisi orang ya, kadang beda-beda. Tapi kalau dia minta ditangguhkan ya, maka ya mesti ditangguhkan. Karena Allah katakan wa in kana dzu usratin fanasiratun ila maisarah ya, sampai ditangguhkan. Ya, dan ini dikecualikan kalau ada orang yang minta kepada kita tapi untuk hal yang dosa. Seperti dia minta uang, ana minta uang. Ana minta fulus, buat apa? Buat beli khamar. Boleh enggak kita kasih? Hah? Enggak boleh. Kalau sekarang mah ana minta uang buat apa? Buat beli apa? Dukhon. Rokok. Padahal rokok itu diapakan? Kertas yang dibakar. Nggak boleh kita kasih. Tapi kalau dia minta untuk makan, fadhal. Ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hal yang akan kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pelajaran yang selanjutnya dari hadis tadi adalah hadis tadi menunjukkan tentang disyariatkannya memenuhi panggilan seorang muslim, terutama dalam hal walimah. Ya, walimah pernikahan. Bahkan sebagian para ulama sampai ada ya riwayat itu, apabila kalian dipanggil untuk walimatul urus, walimah pernikahan, datang.
Ya, adapun ya selain itu ya juga syariatkan kalau tidak ada hal-hal yang menghalangi dia. Ya, di dalam acara tersebut ya, tidak ada hal-hal yang munkar ya, maka datang. Kenapa? Karena yang seperti ini akan apa? Akan membuat hubungan kita baik dengan orang yang mengundang kita. Ya, bahkan sebagian ya para ulama seperti mazhabnya Abdullah bin Umar dan sebagian ucapan dari jamaah minas salaf, ini qaul zahiriyah ya, mengatakan bahwa wajib ya untuk memenuhi semua undangan, padahal tidak seperti itu. Sebagian para ulama yang mengatakan penekanan yang wajib itu dalam walimah pernikahan, itu wajib datang. Ya, adapun hal-hal yang lain selain itu anjurkan saja. Tapi tetap ya, kalau ternyata kita nggak bisa, ya kita ngabari. Ya. Bahkan jumhur ya di sini ya bahwa memenuhi walimah pernikahan itu wajib. Ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Wa ma adaha fahiya mustahabbah. Adapun selain ya walimah zawaj, walimah pernikahan, maka disunahkan. Ini dijelaskan panjang ya dalam bab al-walimah dari kitab An-Nikah. Jadi jumhurul ulama mengatakan bahwa ya memenuhi panggilan walimah zawaj itu wajib. Berarti kalau nggak datang dosa. Ada ya kadang orang yang mungkin karena masalah pribadi gitu ya, akhirnya sampai dipanggil pun nggak datang. Padahal dipanggil. Ya, tapi kalau yang lain undang dia datang. Ini jangan. Ya, kalau diundang, kalau kita nggak ada halangan, ya kata jumhur wajib. Berarti berdosa kalau dia meninggalkan. Ya, terlebih ya kalau yang undang kita itu mungkin orang yang dekat ya hubungannya dengan kita, apalagi masih kerabat. Nah, ini lebih ya penekanannya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, hadis tadi ya menunjukkan tentang disyariatkannya kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita semampu kita. Umpamanya dia ngasih hadiah ke kita ya, atau bentuk bantuan apa gitu, maka kita ya membalas dia dengan yang semisal. Kalau dia ngasih roti, kita ngasih juga roti. Ya, kalau dia ngasih baju, kita juga ngasih baju. Ya. Kalau dia ngasih apa, kita ngasih lagi. Ya. Cuman tentu ya sebatas apa? Sebatas kemampuan ya, kemampuan kita. Ya. Dan salah satu faedah dari mukafaah ya, saling membalas ya kebaikan dengan kebaikan, hadiah dengan hadiah, itu salah satu faedahnya adalah sebagai pemberi semangat bagi orang yang melakukan kebaikan atas kebaikan dia dan terus menerus dalam melakukan kebaikan. Jadi penyemangat. Ya. Kenapa? Karena ya inilah kadang ada orang yang memang dia tipenya senang berbuat baik dan berbagi dengan orang. Ada orang yang tipenya Masya Allah ya, inginnya diberi terus, nggak mau memberi kepada orang. Ada yang seperti itu. Ya, padahal ini ya tasji tadi ya sebagai penyemangat bagi orang yang senang berbuat baik. Kemudian faedah yang selanjutnya, hati itu akan apa? Akan ya ada rasa apa? Senang kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Ya. Antum kalau ada orang yang gak senang sama antum gitu ya, pertama antum kasih hadiah, kasih bolu ya. Kemudian ya minggu depan antum kasih bolu lagi ya. Minggu depannya antum kasih nasi kotak atau yang lain. Sampai 2 bulan, kira-kira gimana? Hah? Yang tadinya gak senang jadi senang. Ya, itulah yang terkadang Nabi kasih kepada orang-orang yang tatkala itu baru masuk Islam. Nabi kasihnya banyak. Kasih lagi, kasih, bahkan
pernah satu ketika ada ya orang Arab Baduy yang dikasih oleh Nabi ya kambing itu sampai hampir satu lembah dibawa semua. Ya, sampai kata orang Arab Baduy ini, dia kembali ke kaumnya, udah masuk Islamlah kalian. Karena ada di sana orang yang dia tidak takut dengan apa yang dia berikan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hati pun akan akan senang ya kepada orang yang memberi ya kebaikan dan manfaat kebaikan kepada kita. Ya. Adapun orang yang dia tidak ya berbuat baik ya, tentu ya ini pilihan ya bagi kita, artinya sikap kita biasa saja. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis tadi adalah ya, tatkala ada orang yang berbuat baik kepada kita kemudian kita nggak bisa membalasnya, maka paling minim adalah kita doakan dia. Kita doakan dia. Bahkan disebutkan dalam hadis yang ya bersumber dari Usamah ibn Zaid ya radhiyallahu anhuma ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira." Barang siapa yang ya ada orang yang berbuat baik kepada dia, maka hendaklah dia berkata pada orang yang berbuat baik kepada dia, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasimu kebaikan. Itu ya kita ucapkan ya, jazakallahu khairan, atau Allahumma barik ya. Ya Allah berkahi pada keluarganya, hartanya dan seterusnya. Kita doakan. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan ya dia pun dapat ya doa keberkahan dari yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Taib ya, selesailah bab albir wasilah, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang masuk di bab yang baru, yaitu bab tentang zuhud dan wara. Ya, ini nanti lebih menarik lagi bagaimana sikap seorang mukmin dalam menyikapi harta dan dunia. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.